Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khaira hadisi kitabullah wa khaira hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kemarin kita bicarakan tentang kewajiban Jum'ah. Bahwa Jum'ah itu wajib secara berjamaah bagi kaum muslimin kecuali 4 orang. Yang pertama adalah mamlukun. Mamlukun itu hamba sahaya yang tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa bebas mengerjakan sesuatu kecuali atas perintah tuannya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk Jum'ah. Walaupun Jum'ah keberangan kade jam 12 kudu geus balik. Nah, itu. Marukan Jum'ah teh kumaha manehna gitu. Dan di sini juga ada orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang yang bekerja di luar negeri atau bekerja mungkin ada di negeri kita yang tidak bisa Jum'ah. Nah, mereka masuknya mamluk, padahal bukan itu. Nah, seperti yang saya ceritakan, Ustaz, saya di sini tidak bisa Jum'ah. Di mana di sini teh? Di Hong Kong. Ada saran dari Ustaz, ayo cita. Keluar, pindah, cari pekerjaan yang lain. Yang kedua, imra'atun, perempuan tidak wajib Jum'ah. Tapi ada yang menyatakan boleh Jum'ah. Tapi masalahnya berbeda dengan mamlukun. Mamlukun itu suatu saat akan menjadi bebas. Sobiyun, anak-anak, suatu saat akan menjadi dewasa. Maridun, suatu saat akan sembuh. Tapi perempuan itu tidak jadi laki-laki. Dan hikmahnya apabila perempuan ikut Jum'ah itu bakal riweuh. Dan Jum'atnya juga tidak sah. Sebab ketika mendengarkan khatib harus mancok ke khatib teh. Jangan berbicara. Punten ya ibu-ibu, dia biasa ibu-ibu sok ngobrol. Gitu. Segala sesuatu. Iya cenah acuk meserna di mana tuh. Bapak-bapak mata nyarios gitunya ari sarung di mana cenah. Tapi ada juga Ustaz di mana cenah. Menikah kitu acuk teh pamere cete ieu mah. Ulah sok naon teh? Sok protes cete ari teu mere mah. Nah batur marena ieu. Dan hadis ini sahih karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan idza nudia itu adalah laki-laki. Berarti perempuan tidak ada. Fas'au, maka bersegeralah. Fas'au itu berangkatlah. Nah ini ada orang yang tidak bisa berangkat, yaitu orang sakit. Ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah. Yang bisa zikir itu adalah orang yang dewasa. Wadaru bai, dan tinggalkan jual beli. Nah hamba sahaya itu tidak bisa bisnis. Dia sendiri jualan
Kemudian ada hadis yang dhaif dari Ibnu Umar bahwa orang musafir itu tidak wajib Jum'ah. Hadis ini menjadi sahih. Nah, kalaupun tidak pakai hadis ini, ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Umar sendiri ketika safar itu tidak Jum'ah. Jadi boleh tidak Jum'ah. Kade dibalik. Bukan tidak boleh Jum'ah. Dan hikmahnya pada saat ini kan orang-orang tidak bisa menentukan waktu. Karena orang-orangnya sudah makin banyak dan semua pakai kendaraan. Jadi keadaan macet. Hadis nomor 496. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala mimbari istaqbanahu biwujuhina. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di atas mimbar, idastawa itu dalam Quran kan Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Jadi anegleng teh naon teh? Bahasa Sunda anegleng teh. Ya, seperti pejabat duduk na kursi kita. Jadi ya, seperti eta orang tua atau raja duduk gitu, istawa. Dan istawa itu bisa diartikan mun ayeuna mah saur ibu-ibu mah pewe teh. Pewe teh naon atuh? Posisi enak jadi pewe gitu. Upami gituan mah encan istawa teh. Tapi kalau sudah duduk enak gitu, istawa. Ala mimbari, di atas mimbar. Jadi sini harus diketahui bahwa mimbar zaman Rasulullah SAW itu berbeda dengan mimbar di kita. Mimbar yang ini beda. Jadi ketika duduk itu makmum tidak melihat. Dan nyalingker kali itu tuh. Makmum teh deika anu baru masuk mah saha cenah ustadna laki ada tanya itu tidak tahu. Tapi pada zaman dulu, sekarang juga banyak di Arab itu. Gitu. Mimbarnya itu jadi dari sini masuknya. Nanti ada carilah ada gambar tuh. Di depan masuknya teh dan duduk itu berhadapan dengan jamaah. Di sini sebutkan apabila duduk di atas mimbar kami menghadapi dia dengan muka-muka kami. Nah, jadi menghadapi dengan muka-muka kami teh jamaah sigep gitu. Sigep teh naon? Ya dalam posisi siap menerima wejangan atau tausiah. Siap saja begitu. Ditingali ku Rasulullah oge ditingali ku para jamaah. Jadi siap semuanya gitu. Istaqbanahu. Nah, di sini dapat diartikan bahwa mimbarnya dari depan. Di Bandung juga ada. Saya pernah khutbah itu di Cimahi itu ada. Jadi makmum itu melihat imam. Hanya saja aya kurung, aya teh kita aya pagar. Nah, di pagar. Kemudian juga ketika saya di Palestina yang dikuasai Israel.
di Tel Aviv. Jadi di Tel Aviv itu ada masjid. Banyak juga orang yang berkunjung ke sana. Masjidnya namanya Mahmudiyah. Pan orang Muhammadiyah, itu Mahmudiyah. Dan dilindungi juga. Nah, bahkan saya naik ke mimbarnya. Dari saya jam 10. Jadi duduk. Nah, khutbahnya itu yang disebut dengan naik itu memang ada tangga. Tangga di atas. Jadi khutbah itu di atas. Kalau dulu di Masjid Raya, sekarang Masjid Raya, dulu Masjid Agung, khutbahnya di mana? Barangkali ada yang ingat itu. Di sini ya? Di atas ya? Nah, jadi si khotib teh naik dirinya teh. Dirinya beta. Saya juga dulu waktu anak-anak ke sana, aduh, hayang salat dirinya teh keur naon nyaan keur khutbah. Iya, khutbah teh dirinya apa? Betul gitu. Jadi ya, sekarang tidak ya? Ini di bawah. Di bawah gitu. Sekarang mah si jamaah itu melihat di TV. Siga di piade gitu aya TV gitu. Tapi anu khutbah rasaannya kadinya unggul pada anu nyari gitu. Bahkan ada orang yang menyatakan mimbar itu harus seperti itu. Tidak sah mimbar seperti ini. Sebab di sini kan naik ke mimbar, kemudian duduk. Dan tidak boleh, ada yang menyatakan di Gang Haji Alpi, saya pernah khutbah di sana, tidak boleh bawa teks. Kemudian bawa kitab gimana? Sebab tidak ada tempatnya. Sebab zaman Rasul juga begitu, Rasul taranya Al-Quran. Al-Quran kapan can di mushaf keutnya, masalah nama Rasul apa ayatnya. Dan khutbahnya itu Quran, sareng hadis Rasulullah. Sebab apa yang dikatakan adalah hadis. Orang pun kena terjemah. Jadi komik kita teh sahwe teh kitab deh. Saya juga diberitahu Ustaz khutbahnya di sini ini sebelum dijadwal itu dulu. Dan tidak boleh masuk dari sini, harus masuk dari sini. Dari ya seperti Rasulullah saja keluar begitu. Tidinya tidak ada tempat di luar langsung gitu. Urang teh nagogoe dirinya satu acan adan teh Pak, satu acan waktos teh. Nah, kalau di Pajagalan itu ada tempat. Di Masjid PP juga bisa masuk. Sebetulnya ada masuk dari sini, tapi khotib datangnya dari sini, dari belakang, kemudian duduk. Ada tempatnya di sana. Dia khotib mah kadang-kadang itu. Itu juga khotibnya bila sudah yakin jadwalnya. Sebab saya pernah Jumaah di Margahayu Raya ragu-ragu itu mah. Tapi jadwal betul jadwal saya tuh, ada jadwalnya. Kan penasaran gitu, ditinggali si jadwal teh. Bulan Desember gitu. Ternyata bukan saya Pak. Jadwalnya diganti, DKM-nya diganti gitu. Dari Persis tadi gitu we. Aduh, saya teh untung tah. Mente isinnya gitu. Kemudian saya memposisikan diri begitu. Bahkan saya pernah disuruh turun. Jadi pengalaman dia khotib itu suruh turun. Gitu. Eta mah khotibna keburangan. Gitu. Jadi saya saat itu masih anak-anak. Kata DKM itu barangkali di antara para hadirin, para jamaah ada yang bersedia menjadi khotib, saya persilahkan. Abdi teh luak liuk teu aya kitu. Santri teh atuh. Santri tanya Persis kahareup we. Ketika adzan datang teh naik. Duduk. Abdi teh.
Kemudian saya khutbah, turun kata dia itu. Jangan bicara. Nanti tidak ada pahala Jum'ah. Wah, hari tamatnya wanita nih itu. Sebab saya diperintah oleh DKM. Jadi DKM itu menyatakan siapa yang bersedia menjadi khatib. 10 menit Pak tinggalin gitu teh. Orangnya sudah meninggal. Nah, kemudian setelah beres khutbahnya sebentar saya itu. Kata DKM, ujang teh mana ieu teh. Nah, kemudian saya sampai di jadwal. Sampai masjid itu diwakafkan ke Persis. Hade cenah ieu khutbah. Itu kaharti, sanes kaharti. Sakedeung. Masjidnya di Jalan Pasundan, itu Jalan Pasundan, di masjidnya namanya Masjid Al-Uswah. Nah, itu pengalaman ya. Jadi khotib itu sebetulnya harus tetapkan siapa dulu. Tapi kalau kesiangan mah tolong diganti. Ada dialog itu setelah turun. Berapa tahun kamu belajar Islam? Berani-berani jadi khotib. Itu di depan DKM. Saya tanya, harus berapa tahun? Sekurang-kurangnya Mas Santren 8 tahun. Saya jawab, alhamdulillah saya sudah 18 tahun. Ya. Jadi berapa tahun kamu mesantren sehingga berani jadi khotib? Saya tanya, berapa minimal? 8 tahun. Saya jawab, alhamdulillah saya sudah 18 tahun. 18 baca abdi namanya. Mohon. Ya, ulangi lagi ya. Ulangi lagi ya. Sabaraha tahun didinya Mas Santren nepi ka wani-wani jadi khotib. Saya tanya, harus berapa tahun Mas Santren harus jadi khotib? Sekurang-kurangnya 8 tahun. Saya jawab, alhamdulillah saya sudah 18 tahun. Ya. Itu. Kata DKM, udah saya jadi ngajar di sana juga. Nah, itu pengalaman saya. Saya jadi ngajar di sana, bahkan jadi mudir. Kemudian alhamdulillah itu diwakafkan ke PS. Masjidnya masih ada. Masuk ke Regoa kalau tidak salah itu. Nah, ini urusan mimbar itu atau ya urusan mimbar itu bebas sebetulnya. Tidak perlu mimbarnya seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu. Bahkan tidak pakai mimbar juga tidak apa-apa. Tidak pakai kursi juga tidak apa-apa. Anteng teingan we gitu ka khotib. Misalnya kita berada di sebuah tempat dan di sana tidak ada fasilitas seperti mimbar, mikrofon, tidak ada piraku, tidak Jum'ah. Dan itu bukan menjadi syarat dan rukun Jum'ah. Nah, misalnya kalau ada syarat itu khutbah harus di atas mimbar dan mimbarnya harus begini. Nah, itu baru ketentuan. Kalau ini tidak ada mimbarnya, makanya mimbar itu bebas saja. Tapi cara mimbar teh ulah aya aksaraan di dieu teh kayak anu sab yang pertama bisa maca. Kalaupun aya tulisannya harus di atas. Apalagi yang tidak dikenal, kalau lambang PSI dikenal. Makanya telah diperhatikan ya. Tapi kalau ada aksara-aksara gitu, mimbar ini wakaf dari anu jadi ke salat gitu. Di atas gitu. Jauh teh ka harti aksarana jadi penasaran. Hadis ini dhaif sanadnya. Tetapi tanpa hadis ini pun kita tahu bahwa khotib harus istawa ala mimbar. Di sini diartikan duduk istawa itu. Ya, ini duduk kan ada ketika adzan. Kemudian memang seharusnya begitu. Jamaah itu seharusnya menghadap ke imam. Sebab dulu ada itu ke khutbah ada hadisnya.
nangkep tuur khutbahnya nuju khutbah gitu si jamaah teh santai, jadi harus sigap gitu. Beda dengan pengajian gitu ya. Itu di Jumat mah kudu sigap gitu, harus nyaan serius. Sebab itu termasuk zikir kepada Allah. Walahu syahidun min hadisil Barra inda Ibni Khuzaimah. Dan ada baginya, bagi hadis ke-496 ini, saksi dari hadis Barra di sisi Ibnu Huzaimah. Maksudnya ada hadis lain yang diriwayatkan dari Al-Barra, yang terkenal itu Barra bin Azib, yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi ada diriwayatkan dari, diriwayatkan oleh. Nah, kalau dari itu sahabat, diriwayatkan dari Azib. Kalau di atas diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh At-Tirmidzi. Kalau ini diriwayatkan dari Al-Barra, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Syahid itu artinya saksi. Yang dimaksud dengan saksi itu ada hadis yang lain. Nah, maknanya sama dengan ini. Nanti kita buka syahid. Di sini ada syahid. Jadi kalau belajar buku Muharram itu harus paham dulu istilah-istilah itu. Coba dilihat pasal berapa. Syahid dan mutabi biasanya. Ya. Syahid dan mutabi. Pasal 21. Cobi diawas. Jadi baca coba sing tarik. Supaya sekarang ka dia. Enggak sok. Syahid dan mutabi dalam satu hal, jika ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, umpamanya dari Nabi SAW dari jalan Ibnu Abbas, umpamanya, lantaran ada diriwayatkan satu hadis lain yang sama maknanya dari Nabi SAW dari jalan lain sahabat, maka yang lain itu dinamakan syahid. Dan jika dari jalan Ibnu Abbas juga, maka yang itu dinamakan mutabi. Syahid artinya penyaksi, mutabi itu yang mengikuti atau yang mengiringi. Ya, jadi di sini umpamanya dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian ada hadis lain, sahabatnya bukan Ibnu Abbas dan periwayatannya juga bukan Bukhari, itu namanya syahid. Tapi kalau sahabatnya sama dari Ibnu Abbas, itu namanya mutabi. Di sini adalah syahid. Hadis pertama itu oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, dari Ibnu Mas'ud oleh At-Tirmidzi. Hadis yang kedua Barra oleh Ibnu Huzaimah. Di sini diartikan hadis lain yang sama maknanya. Nah, jadi terangkat hadis itu. Misalnya begini. Ketika seorang laki-laki pulang, seorang suami pulang ke rumahnya, ternyata istrinya tidak ada. Kata anaknya yang masih kecil, usia 4 tahunan lah, itu, ibu ke dokter. Itu hadisnya dhaif, Pak. Sebab yang membicarakannya anak kecil. Ke dokter, cenah gitu. Kemudian panggih jeung tatangga. Abdi teh milarian pun bojo. Da tadi teh cenah kana beca kali itu siga anu teu damang. Kan kata-katanya beda ya. Nu ieu mah ka dokter, nu ieu mah siga anu teu damang. Berarti ini menjadi syahid. Kata anak itu menjadi
kuat sekarang. Kartos. Nah, itu syahid gitu. Jadi ada periwayatan lain. Kartosnya itu adalah syahid. Jadi hadis ini sanadnya, karena itu disebutkan sanadnya dhaif. Tetapi dikarenakan ada syahid menjadi sahih. Yang harus kita perhatikan di sini adalah istaqbalnahu biwujuhina, kami menghadap dengan wajah kami. Harus siap dalam khutbah Jum'ah itu. Jangan sampai ketika khotib naik mimbar nu aya ngan muadin sorangan, tekudu kana mimbar tema tuh. Dan itu harus menunggu. Ternyata di dinya mah waktunya harus jam 12 wae. Jumaah teh. Sebab di kantor itu istirahatnya jam 12 kurang saparapat eta teh dengah aja dikitukeun teh. Orang-orang masih jarajan istirahat gitu. Dan khutbahnya harus sebentar. Itu sudah saya bahas. Jadi di Jawa Timur biasanya waktu saya ke Blitar kudu jam 12, asar kudu jam 3, subuh kudu jam 5. Nih kain tetek. Hadis nomor 498. Anil Hakam bin Haznin radhiyallahu anhu qala syahidna jumu'ata ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala ason au qausin rawahu Abu Dawud. Dari Hakam bin Hazn, walaupun di sini ada nama Hazn tapi jangan punya anak atau memberi nama Hazn atau Hazni, jangan itu. Sebab Hazni itu artinya sedih. La tahzan, jangan bersedih. Aduh, hade cenah ya. Mangkaning bade gaungan incu sana mina teh mangkaning kudu tinaha. Di dia aya haznin nya. Kan aya haznin? Haznin. Nah, saya cenah haznin. Padahal haznin itu ramana da sahabat mah Hakam. Haznin artinya sedih gitu. Matak barang lahir teh langsung ceurik teh budak teh. Di Indonesia mah can budak ceurik eta teh inget barang lahir setiap anak geus boga hutang. Boga hutangna negara tapi budaknya ceurik. Kita lanjutkan. Ya berkata kami saksikan. Jadi maksudnya syahidnya itu kami pernah mengalami. Jadi syahidnya itu banyak artinya. Kami pernah mengalami Jum'ah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau berdiri bertekan teh muntang, itu muntang atas tongkat atau panah. Kaus itu bukan panah sebetulnya. Kalau panahnya itu sahmun, kaus itu busurnya, busur. Ada dalam Quran. Dalam surat An-Najm itu. Namanya. Ya. Kaus sebab di sini artikan panah. Jadi penasaran. Surat An-Najm itu surat ke-53. Pak? Wakana qauba qausaini au adna tuh. Fakana qauba qausain sama ya. Coba lihat artinya. Ya, ayat 9. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, busur, jadi bukan panahnya. Di sini diartikan panah ya. Tapi tidak salah. Sebab ini menggunakan balago. Pakai panah cenah padahal busur itu.
Ada kalanya disebut, kita kan disebutnya teh beca cenah. Da apa nu nyamperkeun tukang beca. Baso cenah. Teu nya teu tukang baso tara. Baso cenah ka dieu cenah tuh. Di sini disebutkan panah gitu oleh Hasan, tapi maksudnya busur. Kausaini sini ada 2 busur. Jadi memang kalau untuk apa? Untuk menjelaskan pada saat itu kan belum ada meteran. Kalau busur kan sama, ya 2 busur atau dekat itu ya. Wa kana qauba qausaini au adna. Di sini qausun. Nah, busur. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari hadis ini orang banyak, bukan banyak, ada yang menjelaskan bahwa Jum'ah teh kudu make alat perang. Sebab ada juga Rasulullah bertekan karena tombak. Kalau di sini karena tongkat ya, ada tongkat. Jadi memang Pak kalau khutbah, kalau bicara lama itu tidak pegang sesuatu teh Pak, aduh. Iya. Boleh pegang sesuatu tapi sebentar dan orangnya harus kuat. Mun teu lajag-lejeg gitu ka dieu pan khutbah na mimbarnya. Itu teh mun cicing gitu tuh lieur teh. Saya juga pernah itu, Ustaz dia teu aya mimbar, kursi na we kapayunkeun nya. Jadi urang teh muntang. Beda kalau anak muda mah itu tidak perlu. Jadi kudu nyepang nanaonna gitu. Kalau sudah tua, nah katanya sok lieuran wae mah tidak pakai tongkat. Hanya untuk megang satu, Rasul tidak pakai tongkat. Ai Nabi nusuknya nyenak tongkat saha? Hah? Nabi Musa, bukan artinya tongkat paranti eta. Karena itu Nabi Musa ditanya tongkat kenaon? Wah, kangen naon we cenah ieu mah kangge ngagebah eta domba cenah. Kangge ngala jukut gitu. Maju buah gitu. Maju buah kudu ku asiwung. Nah, itu jadi tongkat Nabi Musa itu bukan untuk tongkat seperti kita. Dan tongkat Nabi Musa itu tidak maha kena tongkat orang tua. Tinas. Ya. Dan ini busur memang alat yang mudah pada saat itu. Alat